baik hingga beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ada aksi di Al kemudian hari ini saya akan bertemu dengan Komisi 3 itu menyampaikan dan juga bahwa korban yang hari ini ada sama-sama. Ini juga saya coba melihat itu terjadi efisiensi anggaran di seluruh Indonesia, sehingga dampak itu dia berlaku pada perusahaan swasta dan juga pada perusahaan pemerintah, karena bukan di Mumbai saja, di perusahaan konstruksi di awal juga ada yang di PHK, tapi mungkin mereka tidak mengaku karena kalau terjadi efisiensi ini maka proyek-proyek tidak jalan, bukan guru tidak bisa kerja, operator alat-alat berat tidak bisa kerja, maka keluarga tidak bisa. Sehingga itu mereka mungkin tidak bersuara, karena proyek jalan terlalu besar, keluarga dan tukang hasil ini karena munculnya di titik membaik, sehingga terjadi sampai dengan tadi bisa bertemu di kami di DPR Komisi 3, karena di perusahaan yang tadi Pak Wakil Ketua sampaikan, Pak Beni sampaikan terjadi PHK apabila menuntut dari pihak korban menuntut keadilan, maka tempat pengadilannya lewat DPR memberikan dukungan politik untuk didorong dan proses ke Dinas Tenaga Trans. Nanti ada aliansi yang mendampingi, adik-adik bisa mendampingi kawal itu, sehingga yang pihak korban bisa terjawab mereka punya tuntutan. Ada yang sampai ada pada 6 bulan di PHK, 2 tahun di PHK, 3 tahun di PHK. Jadi kalau sudah masuk di Naketra, pasti ada aturan-aturan yang nanti diberlakukan di situ. 6 bulan pasti ada aturan di dalam undang-undang tenaga kerja, pasti ada. Kemudian 2 tahun dan 3 tahun. Nanti dari kami tetap memberikan dukungan politik, dan adik-adik silakan dengan korban coba ke sana juga. Nanti kami sore selesai ini kan kami ada MPP dengan anak trans. Nanti dari hasil pertemuan kita ini kami akan berbicara dan memberikan hasil pembicaraan kita ini, pertemuan kita ini kepada anak trans supaya anak trans bisa panggil adik-adik dan juga pihak korban untuk bisa ke sana. Nanti sore ini kami akan. Kemudian soal PHK dan juga akibat efisiensi ini bukan di swasta saja, di dinas OPD, di pemerintah itu terjadi juga, tetapi mereka bukan istilah PHK tetapi dirumahkan. Maka beberapa bulan lalu, 1 bulan lalu kami sempat panggil kepala dinas kata bahwa rumahkan orang ini tenaga honor ini sampai kapan? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya honor ini bukan banyak. Sekitar tenaga-tenaga yang ada bantu-bantu di kantor, mereka punya gaji 300 ribu, 250 ribu, 300 ribu, tapi mereka sedang menikmati dan mereka sedang berjalan. Ya, tapi yang adik-adik yang bekerja di perusahaan, saya ini juga dari perusahaan juga, dari kerja pernah jadi karyawan, sehingga bisa tahu itu. Kita belum bisa tidak bisa diterapkan soal itu, tetapi yang tuntutan adik-adik pasti akan dipenuhi dengan aturan. Nanti dari DPR memberikan dukungan dan
ke sana ke Jakarta, tapi sore nanti kita panggil ke sana. Sehingga kita alih-alih ke sana tidak mereka tidak tahu nanti kami akan sampaikan kalau hari sekian atau hari apa itu dari aliansi membawa mendampingi korban untuk sampai di sana, sehingga ada jalan keluar mekanisme untuk menangkap berkas dan sebagainya. Lalu nanti di pihak perusahaan atau keluarga bisa lakukan. Dan biasa terjadi, bukan baru biasa terjadi. Tetapi ada yang dia lihat, tetapi ini ada sedang dampingi mereka, silakan itu akan masih. Ya, sehingga kalau ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya sudah siap, saya belum siap. Praktek ini sudah terlalu lama dilakukan untuk merugikan terhadap masyarakat kita kepentingan. Cuman selama ini tidak ada pihak-pihak terkait yang melakukan tindakan atau melakukan pemberontakan melalui proses terhadap apa yang sudah dipraktikkan melalui kasus yang sedang terjadi sekarang. Ini karena munculnya akibat ada 6 orang yang diberhentikan mengakibatkan kasus ini diketahui. Berarti selama ini tidak akan diketahui karena semua pada takut akan terjadi hilang pekerjaan. Maka ini kalau ketua ini kewajiban kita juga mestinya. Kita harus turut serta untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, khususnya PT Ombai. Nah, berkaitan menyangkut dengan upah tenaga kerja ini kan sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini kan wajib hukumnya terhadap perusahaan-perusahaan perusahaan raksasa yang notabene besar, masa tidak bisa memperlakukan terhadap upah kerja yang notabene-nya katakanlah 2 jutaan untuk berlakukan terhadap seluruh karyawan, itu mustahil. Cuma praktek ini selama ini dilakukan tidak pernah ada terjadi tindakan protes terhadap praktek yang dilakukan oleh PT Ombai. Saya kira ini momen yang saatnya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa melakukan gerakan ini sangat mensiapkan terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan kami komisi tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap apa yang sudah disampaikan kepada kami. Begitu. Menyangkut dengan hal ini, selama ini mungkin hanya dimanfaatkan tenaga kerja ini tanpa ada satu ikatan hukum yang terhadap pekerja-pekerja di PT Ombai. Maka coba kita panggil pihak terkait dalam Bupati untuk kalau bisa diterbitkanlah surat terhadap PT Ombai untuk standarisasi UMR-nya itu harus disesuaikan dengan standarisasi yang diamanatkan melalui undang-undang atau melalui dari institusi yang sudah mengeluarkan pada tahun 2020 berapa, 2024 berapa itu. Maka mungkin tadi teman-teman lain, Bapak Dedi, Bapak beliau, teman-teman lain sudah sampaikan terkait ini. Tapi kan selama ini tidak pernah terjadi protes, tidak pernah terjadi aksi, sehingga Ombai merasa kehilangan. Maka itu pernyataan tadi Ketua PMI Ketua GMI sudah sampaikan itu. Silakan membawa ke desa. Tetapi negara hukum, kita tidak bisa biarkan. Begitu. Kalau ini kita lakukan pembiaran terhadap hal ini, masyarakat akan terus akan dibuka dalam bentuk pikiran bahwa pekerja banyak akan dimanfaatkan proses ini. Maka kita harus ambil tindakan untuk melawan. Begitu. Maka itu saya minta kepada teman-teman, saya minta kepada pemerintah harus melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk mempertanyakan kenapa selama ini PT Ombai mempraktekkan hal ini tidak pernah ada satu ikatan terhadap pekerja yang ada di dalam PT Ombai. Apa dasarnya? Kita harus pertanyakan, tidak bisa tidak. Begitu. Maka itu nanti sebentar persoalan kami akan FDP bersama dengan pihak Naga Trans untuk kami pertanyakan kronologis persoalan ini. Nah, lalu berkaitan menyangkut dengan pembayaran terhadap hak 6 orang yang dilakukan pembayaran tidak sesuai dengan standarisasi ini, perlu kita pertanyakan dan kami akan tidak lanjut seperti apa, nanti kami akan lapor sampaikan kepada adik-adik yang sudah melakukan hal ini. Jadi sekali lagi di tempat ini mungkin saya minta ini juga kewajiban tanggung jawab kita bersama untuk dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan kenapa selama ini PT Ombai tidak pernah mengeluarkan satu ikatan kerja sifatnya hukum untuk memperikat antara pihak tenaga kerja dengan pihak perusahaan. Ini kita harus lakukan satu keadilan bagi pemerataan terhadap pekerja maupun terhadap PT yang sudah melakukan pekerjaan terhadap masyarakat.